berfungsi. Dan Mas Akbar ya, dan akhirnya beliaunya memutuskan untuk dikirim ke Raka Motor masa yang akan datang. Oke, saya akan buka. Masih mulus akan orangnya kecil ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa kembali bersama Raka Motor, sahabat setia Murad Driver Rojol. Salam satu aspal. Oke, berikut Raka Motor mendapatkan paketan ya dari Mas Akbar Taufik, Bandung ya. Bandung dengan isi paket di sini di sini tidak ada ya. Tidak ada tulisan apa yang ada di dalam, tapi ini adalah sebuah speedometer Karisma yang kata Mas Akbarnya ini baru beli, baru ya, baru, tapi ketika dipasang di unit malah mati, katanya tidak bisa berfungsi. Dan Mas Akbar tahu saya bisa mereparasi speedometer dari channel YouTube saya, dan akhirnya beliaunya memutuskan untuk dikirim ke Raka Motor. Oke, kita bongkar isi di dalamnya. Sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman yang baru pantau channel saya ya, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan seger kewarasan, murah sandang, murah pangan, dan senantiasa diberikan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Oke, saya akan buka. Oke, semoga ini nanti saya bisa membantu untuk memperbaikinya ya, dan videonya dan speedometernya ini nanti dapat digunakan kembali. Iya ya, penampilannya terlihat masih mulus, akan saya coba untuk menghidupkan dulu, apakah bisa. Oke, ini kita sisihkan dulu.
Oke, kita akan coba untuk menyalakan. Tidak ada kehidupan sama sekali ya, tidak ada kehidupan sama sekali. Oke, tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, sudah menyala tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Kita sisihkan dulu. Oke, sudah terlepas baut-bautnya. Kita sisihkan dulu. Oke, kita lepas jarumnya dulu ya. Kita lepas jarumnya dulu, langsung ditarik aja ya. Kalau berat seperti ini kita butuh masih hati-hati ya dalam menyongkel ya. Dalam menyongkel hati-hati, jangan sampai patah ya. Berat. Wais. Biasanya nggak seperti ini ya. Aduh. Bentar teman-teman. Saya butuh alat penyongkel. Wes. Wih, berat bener nih. Wih, berat. Sebentar, saya skip dulu ya, saya ambil sendok. Oke, lanjut. Belum pernah saya mengalami seperti ini ya. Kita congkel dengan sendok kayak gini ya, bantuan sendok. Oke, sudah ngikut. Nah teman-teman, udah ya. Berat amat. Oke, terima kasih sendok. Oke, kita lanjut untuk melepas panelnya ya. Gak usah ini, langsung aja bisa ya. Nah, ini pengunci LCD-nya ya. Oke, sudah terbuka. Kita sisihkan dulu. Oke, kita lakukan pengetesan ya, pengetesan arusnya ya.
Oke, apakah arus 12 voltnya ada, dan juga untuk arus 5 voltnya apakah udah masuk ke IC controlnya. Nah, kita akan melakukan pengetesan ya. Oke, kita nyalakan. Oh, kebalik ya, kebalik ini, nanti nggak kebaca ini. Nah, oke. Oke, kita tes untuk arus 12 voltnya. Kurang cahayanya, ini kurang jelas ya. Kurang jelas, Kak, nampak ini cahayanya ini. Oke, ini adalah 12 volt ya, harus ada 12 volt. Nah, itu ada 12 volt ya, 12 volt ada. Lalu dari 12 volt ini menuju ke sini harus ada. Bentar. Oh, dari sini sudah nggak bisa ya. Nah, ini harusnya ada ini 12 volt di sini. Nah, sini juga harus ada 12 volt, tapi menurun jadi 2 volt. Ini harusnya 12 volt. Nah, dan di sini harus 5 volt, tapi hanya satu. Oke. Jadi sudah dapat dipastikan. Sebelum kita lakukan pemeriksaan untuk jalur 5 voltnya yang menuju ke 4 sisi di IC control ini, kita harus memastikan komponen-komponen yang di sini harus normal dulu ya. Jadi ketika nanti untuk TR regulatornya ini tidak ada masalah, harusnya di sini muncul arus 12 volt ya. Tapi di sini tidak ada arus 12 volt, dan tadi ketika kita lakukan pengetesan hanya ada 2 volt. Oke. Nah, kita akan melakukan pengetesan untuk transistornya ya, dengan menggunakan voltmeter. Oke.
Bentar ya. Aduh, avometernya ada masalah ini. Oh, mohon maaf teman-teman. Oke, kita lakukan pengetesan untuk transistornya. Oke, bagus. Oke, bagus. Ini harus tidak ada angka ya. Nah, tidak ada angka. Oke, bagus. Ini yang satu ada angka. Nah ini yang bermasalah. Ini angkanya tidak sama. Kita coba balik. Nah, ini harusnya nggak boleh bolak-balik ada angka. Nah, ini terjadi short di sini ya. Oke, langsung aja kita. Seharusnya untuk TR transistor itu kalau dibulak-balik tidak harus ada angka ya, muncul angka. Kalau pakai AVO digital ya. Kalau pakai AVO yang analog itu biasanya jarumnya harus salah satu ada yang bergerak, tapi ketika dibalik harus tidak bergerak. Nah, jadi sudah dapat dipastikan bahwa transistornya ini bermasalah. Oke, saya lepas dulu ya. Saya akan lepas dulu. Oke, borangnya kecil ya. Oke, bentuk transistornya seperti ini ya teman-teman. Kecil banget ya. Tuh. Ini transistor jenis SMD ya. Nah, seperti itu. Nah, barangnya seperti ini ya teman-teman ya. Kecil banget. Oke, kita rapikan dulu. Kita rapikan timah-timahnya ini. Kita sedot ya. Oke. Saya lepas dulu biar gak ganggu nih. Saya akan membuat jalur untuk penyolderan TR ya, karena ini saya pasang memakai transistor yang bukan SMD ya. Saya tidak punya, tapi fungsinya sama. Saya buat jalur dulu ya.
tempatnya sangat sempit ya, untuk menghindari terjadinya gandeng sama kaki satunya ya, maka saya membuat jalur sendiri. Jadi caranya seperti ini cara saya ya. Nah, ini kayaknya terbakar ini dah. Terbakar. Deh, PCB-nya melepuh. Nah, kelihatan ya, melepuh. Oke. Oke. Saya akan tambahkan timah dulu. Saya akan tambahkan timah di jalur yang sudah saya kelupas ya. Oke, saya butuh sebuah transistor. Nah, ini ya. Saya ganti memakai yang tipe ini ya, bukan SMD ya, tapi sama fungsinya sama ya teman-teman. Nah, saya akan bentuk dulu. Karena untuk TR SMD ini kan kecil ya. Nah, ini kan gede. Nah, jadi kita harus membentuk agar nanti tidak tidak natap ya. Dan natap ke panel ya. Nah, kalau natap ke panel biasanya nanti ini yang patah, solderannya patah. Oke. Rumit ya kalau kalau belum pernah, kan kelihatan rumit banget ini. Saya butuh gunting. Oke, nih guntingnya. Waduh ya. Oke ya teman-teman, saya bentuk sedemikian rupa agar bisa terpasang dengan sempurna ya. Oke, langsung kita pasang. Tar. Ini nanti mengganggu ini kalau nggak dilepas loh. Iya, ini ternyata terjadi gosong ya. Nah tuh, ini ya. Nah ini gosong ini teman-teman.
Nah, kosong ya. Oke. Kalau tidak dilepas kayak gitu, nanti bisa berakibat konslet. Saya bersihkan dulu. Nah, sudah terlepas. Oke, aman. Saya pastikan dulu dengan kaca pembesar. Oke, aman. Oke. Jadi karena ini jaraknya sangat sempit ya, jadi butuh ketelitian benar-benar ya. Oke, ntar jangan sampai terjadi gandeng ya dengan kaki-kaki di sebelahnya ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini kan tinggi ya bentuknya. Nah, kita coba dulu pasang. Nah, pastikan untuk transistornya tidak apa ya, harus lepas ya. Jadi harus, nah tuh kan kelihatan ya. Nah, kelihatan apa enggak itu? Nah, dari sini kelihatan ya. Nah, itu ya. Enggak menyentuh ini ya. Jadi meskipun dia gede, tidak menyentuh plastiknya ini ya, penutup penutup atau panelnya ini ya. Nah, jadi ketika nanti kita lakukan ini ya, pemasangan sekrup-sekrupnya ini ya, tidak ada masalah ketika nanti kita keraskan. Tapi kalau ini menyentuh di sini, ketika kita lakukan pemasangan sekrupnya ini akan ketekan dan bisa copot nih ya. Jadi untuk menghindari itu, sebelum kita lakukan penyoderan di dua kaki yang lainnya ini, nah, kita harus pastikan bahwa tidak, transistornya tidak natap di sini ya.
jadi harus pray dari ini ya, begitu. Oke. Oke, jika sudah, kita akan menyolder kedua kaki dari transistor. Oke, kita tata dulu ya. Oke. Agar tidak panjang-panjang, kita gunting. Oke, aman. Lanjut kita solder saja. Oke. Oke, mantap. Oke. Oke, sudah tersolder dengan sempurna. Tapi sebelumnya saya pastikan dulu untuk memastikan agar tidak terjadi dempet ya. Oke, siap. Oke, aman, terkendali. Nah, saya akan tambahkan timah ini. Oke, sip. Oke, sip. Kita langsung coba. Kita kasih arus. Sebelumnya kita tes dulu untuk transistornya. Oke, terlihat apa enggak ini? Oke, semoga terlihat ya. Oke, nah kita akan coba lakukan pengetesan seperti tadi ya. Nah, itu ada angka. Oke. Oke, ada angka ya. Ini ada angka 677. Nah, oke. Kalau kita balik, nah ini nggak bisa, harusnya seperti itu. Nah, oke, kita coba langsung saja memberikan arus. Apakah berhasil? Bismillahirrahmanirrahim. Tlung. Oke, teman-teman, udah berhasil ya. Oke,
Nah, sudah bergerak. Nah, sudah bergerak. Oke, teman-teman. Nah, kita akan coba memberikan speed. Apakah speednya berfungsi? Kita langsung speed. Nah, ini sebentar. Speednya speed. Bentar ya. Oke, kita sambung dulu. Keliru John. Ini keliru lagi. Keliru nih. Kita berikan speed. Oke, kita nyalakan. Oke, jos speednya. Nah, sebentar, biar kelihatan. Oke. Speed road jazz. Oke, mantap. Jadi begitu ya caranya teman-teman, cara pemeriksaan awal dan juga penggantian spatnya ya. Jadi ini penggantiannya tadi adalah transistor jenisnya negatif ya, yang negatif, NPN ya. Nah, jadi cara penggantiannya tadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat arus yang masuk ya. Arus yang masuk ketika ini sudah normal. Nah, ketika ini sudah normal, itu ya, dari mulai awal masuk 12 volt dari aki sampai pembagian menuju ke IC kontrolnya ya. Sebentar. Oke, ini ada 12 volt. Oke, 12 volt ya. Oke, dan di sini ini harus ada 12 volt juga. Nah ya, yang tadi hanya 2, sekarang udah 11. Nah, 11 karena udah mulai dari sini kebuang, akhirnya di sini tinggal 11 ya. Di sini juga sama. Oke. Nah, di sini malah tinggal 8 ya. Ya, tinggal 8. Nah, di sini harus 5. Nah, dari 8 ini ya sudah melalui AC regulator ini. Nah, ya. Nah, di sini sebentar. Oke. Lalu ada 5 ya. Jadi dari udah 5-nya sudah ada, jadi dari keempat sisi ini udah masuk 5-nya ya. Nah, dari sini jadi berawal dari sini ya, 12 volt langsung ya.
dan menuju ke TR regulatornya ini, dan dibagi di sini ya, dibagi di sini. Nah, menjadi 5 menuju ke sini ya, ke 4 sisi dari IC ini ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi udah ada perbedaan ya dari yang tadi ya. Nah, dari pemeriksaan awal ke arus 12 volt tidak bisa masuk ke sini karena ada salah satu komponen yang yaitu salah satu transistornya yang bermasalah. Oke ya teman-teman ya, ini sudah normal ya. Nah, sudah bisa jalan, speednya sudah bisa jalan. Oke, jadi cukup di sini dulu tutorial cara penanganan atau cara reparasi dan penggantian komponen untuk Speedokarisma yang mati total ya. Begitu ya teman-teman. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tutorial yang sangat sederhana ini bisa membantu teman-teman dan semoga ada guna dan manfaatnya. Oke, tetap bersama Raka Motor, sahabat setia, para driver ojol. Salam satu aspal. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.